Oke, saya matikan ini aja off video ya. Nggak hanya lihat ke langit-langit. Oke, pertama di catatan ada kita akan diskusi tentang integral tak wajar ya. Tapi sebelumnya ada tiga istilah dulu ya kita selama ini yang jangan nanti tertukar-tukar. Bahasa Inggrisnya dekat-dekat walaupun nanti bahasa Indonesianya agak tidak terlalu mirip gitu ya. Oke, yang pertama kita ada istilah maaf, saya belum share. Share screen. Oke, udah ya, kelihatan istilah. Ada istilahnya eh, indefinite, definite atau indefinite integral. Ini kita sebutnya bahasa Indonesianya integral tak tentu dan integral tentu. Tentu. Oke. Integral tentu tak tentu ini yang begini, tidak ada batasnya. Oke, jadi hanya limit jumlah Riemann gitu ya. Oke, maaf, anti turunan gitu ya. Nah, integral tentu ini yang namanya jumlah Riemann, limit jumlah Riemann. Ya, itu kata indefinite. Kemudian kita juga ketemu dengan indefinite form. Uh, ya, ini kita terjemahkan bentuk yang uh, yang kemarin kita diskusikan. Ini bentuk dasarnya. Kemudian ada ini kecil kali besar, terus ada besar kurang besar, dan ada juga bentuk pemanakan. Hmm, ini ya, jadi ini bentuk tak tentu. Oke, dan ada istilah lagi nanti improper uh, integral. Ya, jadi ini terjemahannya integral tak wajar. Ya, jadi kata bahasa Inggrisnya sih yang agak-agak mungkin sedikit membingungkan di awal. Ya. Oke, nah kita mau yang ketiga ini. Oke, nah dalam konteks ini proper integral itu adalah yang ini, yang integral tentu. Ya, jadi dalam konteks ini kita tahu ada yang namanya proper integral. Ini adalah yang definite integral. Ada yang nyebutnya Riemann integral. Ya, jadi kalau yang improper apa? Ya, yang bukan ini, gitu ya. Jadi improper yang tak wajar itu apa? Kalau improper ya yang tidak memenuhi ini aja. Ya, bukan yang proper. Oke, jadi kita akan melihat itu.
Nah, kita lihat sini. Eh, yang penting dalam konteks integral biasa, eh, saya tulis dulu ya. Ini syaratnya satu, eh, AB-nya ini selang terbatas. Ya. Selang terbatas apa artinya? Bahwa AB ini bukan plus minus tak ya, harus selang terbatas. Yang kedua, fungsinya F-nya harus fungsi terbatas pada selang ini. Oke, itu dua syaratnya. Nah, integral yang mana syarat satu, dua, atau keduanya tidak terpenuhi, itu disebut integral tak wajar. Ya. Jadi, jika satu atau dua atau keduanya tak terpenuhi, ini disebut integral tak wajar. Tuh. Oke. Nah, dari mana ya ini eh, contohnya seperti ini ya. Contoh sini, oke, hitung luas di antara kurva y sama dengan x, katakanlah 1/x², ya, uh, untuk x, gitu ya. Nah, masalahnya gini jadinya, 1/x² pun begini. Nih, oke, nah tapi daerah yang ingin dihitung ini agak repot. Karena daerah yang ingin dihitung itu mencakup ini. Dan terus ke sana. Gitu ya. Dan tidak, ini berarti selangnya tidak terbatas. Oke. Jadi selang ini tak terbatas. Nah, jadi di sini gimana kita menghitung integral? Kita tidak bisa menghitung ini dengan integral yang kita kenal. Jadi, luas ini tidak bisa dihitung dengan integral biasa yang wajar. Ya. Yuk, gimana kita merumuskan ini? Luas ini apakah begini? Di bawah kurva kan gini ya, dari satu sama ke kanannya tanpa batas, jadi begini. Apa artinya ini? Ya, kalau ini make sense kan ya, ini notasi ini. Jadi kalau kita integral dari sini dari 1 sampai 10 misalnya, ya integral dari 1 sampai 10. Integral, oh maaf, langsung aja kita tulis. Gitu. Oke. 1 sampai 100 ya integral 1 sampai 100 itu. Tapi 1 sampai tak hingga gimana caranya? Oke.
Nah, salah satu cara kita artikan ini seperti begini. Oke, jadi pura-puranya begini. Eh, Prosesnya misalnya begini. Kita hitung dari A1 sampai B saja. B lebih dari satu gitu ya. Jadi B di sini. Jadi kita hitung luas ini. Luas ini eh, jadi B besar satu. Luas ini B satu sampai B. Oke. Okay. Dan nanti kita coba. Oke, kalau ini kita hitung berapa ya? Oke, jadi X pangkat min 2, jadi kita dapat min satu per X ya. Satu sampai B. Oke, nah kita masukkan. Jadi kita dapatnya akhirnya satu dikurangi satu per B. Oke ya, sampai sini. Jadi ini panjangnya untuk setiap B. Nah, jadi sekarang kita, oke, bisa tidak B-nya kita geser ke kanan? Artinya kita limitkan B-nya menuju tak hingga. Oke, jadi kalau begitu kita hitung sebenarnya ini. Ini adalah limit. Ini sudah kita hitung satu kurang satu per B. Ini enggak ya. Oke, kalau begini kan langsung hasilnya satu ya. Jadi, oh, apakah ini yang dimaksud dengan L-nya? Jadi, L. Nah, jadi in fact itulah yang kita ambil sebagai definisi integral tak wajar di sini. Jadi uh, kita definisikan di sini bahwa integral dari satu sampai 3 sampai hingga kuadrat ini tidak lain dari integral dari satu sampai B ya, cuma B-nya kita geser ke kanan, jauh ke kanan begitu. Oke. Jadi ini yang kita sebut sebagai integral tak wajar. Oke, jadi dengan definisi ini oke, dan ini disebut integral tak wajar. Oke, jadi yang integral tak wajar di sini adalah sebenarnya dia adalah limit. Ya. Oke, nah jadi itulah yang kita sebut integral tak wajar. Nah, jadi kita misalkan definisi yang umumnya ya. Jadi, misalkan F-nya ini eh, terbatas pada A hingga ini. Satu, integral tak wajar. Ya, Didi. Integral tak wajar ini Oh dari ya, ya. Gitu. Oke, Tapi kayak ada yang tanya dari A eh, sampai tak hingga ini. Oke,
Ini tidak lain dari seperti pura-puranya menghitung dari A sampai B gitu ya. Ini bisa dihitung kenapa? Karena di A sampai B kan terbatas ya. Kemudian kita limitkan B-nya ke. Nah, kalau yang ini integral wajar ini. Integral biasa. Ini disebut integral wajar. Oke, seperti itu. Kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini disebutnya integral tak wajar tipe pertama. Tipe satu itu apa? Daerahnya yang tak terbatas. Ya. Jadi tadi kan syaratnya ada dua ya. Oke, ini daerahnya terbatas atau F-nya dan F-nya harus terbatas juga. Oke. Nah, kalau salah satu tidak dipenuhi, itu tidak disebut tak wajar. Nah, jenis pertama ini adalah yang melanggar syarat satu. Oke, itu daerahnya tak terbatas. Jadi, ini integral tak wajar tipe satu dikenali dari batasnya. Jadi bentuknya seperti ini. Dari A sampai ta hingga, gitu ya. Atau dari min ta hingga sampai B, gitu ya. Atau bisa jadi begini, ya. Jadi tiga jenis itu. Oke ya, sampai sini. Nah, jadi kita coba aja hitung. Oke, misalnya, oke tadi. Sekarang coba ini. Integral satu sampai ta hingga x per x gitu ya. Nah, ini apa sih sebetulnya? Yang pertama kita tuliskan dulu. Ini adalah limit dari integral, pura-puranya integral satu sampai B saja. Tapi B-nya kita geser ke kanan. Nah, jauh ke kanan. Oke, ini adalah ln ya. Ln harga mutlak sebetulnya, harga mutlak X, tapi karena B satunya positif, jadi kita abaikan saja. Oke. Ini 0, ini adalah B-nya menderita hingga. Oke. Jadi kemarin ingat pembahasan tentang growth rate ya, ini juga membesar menderita hingga. Nah, kalau tadi dapat angka ya, satu, ini tak hingga. Oke, ada penamaan di sini. Jika limit ada dan berhingga, itu disebutnya integral tak wajar, integral konvergen. Limit tidak ada, itu integral divergen. Oke. Nah, jadi kasus eh, kalau pangkatnya dua ini konvergen, pangkat satu divergen. Jadi lihat sekarang batasnya ya. Kita perhatikan satu-satu tuh di sinilah ya. Jadi perhatikan sekarang, misalkan ini Y sama 1 per X.
Oke. Kalau 1/x², oke. Nah, 1/x² besar, kesini makin kecil. Oke, jadi yang merah ini, oke. Nah, lihat sini, ini mengatakan bahwa integral yang biru eh, ini divergen. Oke. Jadi di bawah yang biru ini. Tetapi yang merah konvergen. Oke. Jadi kalau sekilas dari gambar ini tidak kelihatan gitu ya. Tapi bedanya signifikan. Yang satu nilainya satu dengan nilai maaf, nilai konvergen dengan nilai satu, yang satunya divergen. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini. Jadi yang konvergen itu kecil, lebih kecil dari yang biru. Oke. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang konvergen itu perlahan-lahan nanti ada titik di mana si garisnya itu menyentuh nol ya, Pak? Oh, tidak pernah menyentuh kan? Tapi maksudnya Kan mengecil gitu ya, Pak? itu kan asimptot kan? Ya, maksudnya Ya, mendekati banget. enggak, keduanya asimptotik ke nol. Lihat ini. 1/x juga asimptotik, 1/x² asimptotik. Tapi kalau dihitung luasnya, beda jauh ternyata. Ya, sehingga 1/x ini tahingga, divergen, gitu ya. Kalau x² ternyata konvergen, ketemu satu angka. Oke ya, jadi Anda jangan tertipu oleh gambar ini. Jadi kalau melihat gambar ini, kita menghitung, oke, luas di bawah 1/x² dengan luas di bawah 1/x tampaknya tidak terlalu beda jauh, gitu ya. Ya tidak ternyata. Yang satu konvergen, yang satunya divergen. Oke, jadi itu sedikit yang tidak intuitifnya di situ. Oke, nah kita lanjutkan sekarang sedikit lagi. Ini. Oke, jadi eh, kita kasih pangkat lah ya. P-nya itu mesti positif. Ya. Sekarang pertanyaannya, untuk P berapa integral ini konvergen, untuk berapa ini divergen. Ya, ini uh, hasil yang penting ini, karena ini akan dipakai berkali-kali. Ya. Oke, jadi kita hitung aja di sini. Uh, Dihitung, ya, jadi hitung integral 1 sampai 3. Ya. Oke, sebentar. Halo, ya, kita lanjutkan. Ini dx per x pangkat p gitu ya. Nah,
Oke, ini tidak lain dari limit, ya. Tuliskan dulu arti integral tak wajarnya. B menuju tak hingga. Gini, ya. Oke. Nah, ini kan eh, kita tulis coret-coret dulu ya. Integral dx per p ini, x pangkat p ini kan x pangkat min p ya. Ya. Oke. Yang kasusnya beda itu yang P1 sudah ya. P sama dengan 1 kita sudah tahu hasilnya seperti apa. P2 juga sudah apa. Jadi P-nya tidak 1 di sini. Oke, nah tapi di sini integralnya apa nih? Integralnya tidak lain dari 1 per, oke ini berapa nih? Ditambah 1 ya. Itu satu. Jadi 1 minus P. Ya, naikkan 1. Kemudian pangkatnya ini jadi berapa nih? 1 minus P juga. Ya. Oh, ini jadi 1 sampai B. 1 sampai B. Oke. Nah, jadi P-nya tidak 1. Jadi 1 per 1 min P. Oke, masukkan sekarang. Eh, eh saya salah nggak nih? Ada minnya ya? Enggak. Oke. Ini aman. Tambah 1 X beratnya. Oke, masukkan B. Jadi B pangkat 1 kurang P dikurangi. Nah, ini tetap 1. Ini. Itu ya. Nah, tinggal sekarang B-nya kan ini suatu angka ya, cukup besar lah. Oke. Nah, masalahnya ada pangkat 1 min P ini. Kalau pangkat P-nya, kalau 1 kurang P kurang dari 1, itu ya. Sebentar. Oke. Kalau kurang dari 1 ini artinya akar kan ya? Bisa dimengerti sini? Atau gini aja. Kasus. Kalau P-nya lebih dari 1 aja. Kurang dari 1. Oke. Maka 1 kurang P. Oh, ini mah positif ya. Oke, sini ya. P kurang dari 1. 1 kurang P positif. Ya. Nah, jadi B ini kan kita tahu positif. Pangkat 1 kurang P, pangkat positif. Ya. Pangkat positif gimana? Ini positifnya fix lah ya, diam. P-nya sekarang bergerak. Oke, jadi ingat limit X menuju tak hingga X pangkat 1, pangkat sesuatu lah. Pangkat A-nya positif di sini. Oke. Ini berapa limitnya? Tak hingga. Yang besar kan ini sih? Iya. Ya, jadi itu. Ya, jadi ini oke, jadi kalau P kurang dari 1 di sini eh, sebentar ya. P kurang dari 1 hasilnya akan divergen di sini. Kan masukkan tak hingga. Ya, jadi kasus ini maka 1 per 1 kurang P maaf
Nah, ini divergen. Oke. Nah, kasus kedua, P lebih dari satu. Oke. Kalau lebih dari satu, satu kurang P gimana? Pengurangnya lebih dari ini, jadi ini akan negatif. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat, ini gimana ya? Limit P menuju hingga dari, oke. Nah, sudah kelihatan yang saya share, halaman yang tadi sempat hilang? Sudah. Oke, nah ini jadi yang kasus kedua, P-nya kurang dari satu, P-nya lebih dari satu, ini maka ini menuju nol. Nah, jadi ini akan divergen. Jadi, Pak, mohon maaf. ya, Yang bagian yang konvergen itu masih belum dijelasin Pak tadi. oh ya ya, oke, sorry. Oke, jadi ini P-nya kurang dari satu yang divergen ya. Ini kalau lebih dari satu, kita lihat satu kurang P kan negatif ya. Ya satu dikurangi P yang lebih besar dari satu ini akan negatif. Jadi sekarang kita lihat kalau B pangkatnya satu kurang P, jadi ini sesuatu yang negatif pangkatnya. Kalau pangkat negatif kan kita tulisnya satu per ya, satu per. Tapi ini pangkatnya kita balik dari sini. Jadi pangkat P kurang satu itu yang positif. Kenapa? Karena P-nya lebih dari satu. Dan kita sudah tahu kalau B pangkat uh, sesuatu di sini, sesuatu yang positif, kalau B-nya diperbesar terus, maka ini terus membesar. Ya. Jadi yang dibilang penyebutnya besar, jadi satu per bilang ini akan menghasilkan kecil, nol di sini. Ya. Nah, jadi dalam hal ini menuju ke ini menuju nol, menuju kurang satu. Ya. Jadi apa nih? Min satu kali ini, oh ini adalah satu per P kurang satu. Ya, nah jadi kita bisa menulis secara lengkap di sini. Ya. Kesimpulannya, integral ini yang pertama akan konvergen, ini akan lalu saya tulis langsung aja. Jika P-nya lebih dari satu, jika kurang dari satu, dan juga satu tadi kita tahu divergen ya, yang ln tadi dapat, yang ini, nah ini divergen juga. Jadi kita dapat ini divergen. Oke, inilah kita kasusnya. Ini penting di sini. Ini kita akan banyak pakai, selalu pakai ini. Oke, ini. Ya, jadi kita tahu
Misalnya, oke, dan ini punya nama khusus karena penting. Ini integral P. Ya, integral P. Nah, contohnya jadi eh, eh, sepangkat 1, ini ya. Oke. Nah, ini kan menghasilkan ini P sama dengan 1,000001. Ini lebih besar dari 1. Jadi kesimpulannya konvergen. Oke. Nah, tapi eh, kalau 1 dia antivergen. Oke. Nah, perilaku antara konvergen dan divergen itu sangat berbeda jauh. Yang konvergen itu artinya dia akan menuju satu angka terbatas, yang divergen itu menuju tak hingga. Jadi sangat berbeda sekali. Ya. Oke, itu ceritanya dengan integral P ini. Nah, kenapa integral P ini penting? Ini jadi selalu jadi pembanding kita. Oke, kita lewat ini. Oke, jadi ini saya kopikan aja. Oke, jadi kalau integral ini yang kedua dulu ya, dari A sampai tak hingga gitu ya. Ini artinya pura-puranya menghitung integral biasa, integral wajar dari A sampai B, cuma B-nya kita geser ke tak hingga, dorong ke tak hingga, gini ya. Oke, bagaimana kalau tak wajarnya itu ada di batas bawahnya yang min tak hingga, gitu ya. Oke, jadi kalau begitu pura-puranya kita hitung dari A sampai B saja, tapi A-nya kemudian digeser ke arah min tak hingga, ke kiri. Gitu ya, masuk akal di ini definisi ini. Jadi saya kopikan. Eh, masih sudah hilang sedikit ya. Bentar. Sedikit. Nah ini capture. Ini ini ya, integral tak wajar. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke contoh lagi. Oke, saya hanya baca contoh dari buku aja ya. Oke, ini integral dari min tak hingga sampai min 1. Ya. Dari X kali E pangkat min X kuadrat. Ya. Oke. Nah, pertama kita hitung dulu pura-puranya integral biasa saja. Jadi kita hitung dari A sampai min 1. Gitu ya. Oke. Nah, ingat integral ini metodenya apa nih? Nah, ini udah jadi yang dulu udah harus diasumsikan udah bisa. Integral ini pakai apa? Metode apa? Gimana menghitung integral ini? Di sini udah ada sih kelihatan kan ya. Tapi dari mana itu? Menghitung itu. Metode apa nih namanya?
Hello, kedengeran kan? Terdengar, Pak. Ya, oke. Metode apa namanya ya, yang seperti ini? Perhatikan min X kuadratnya. Oke, turunannya apa? Min 2X. Min 2X. Nah, itu. Jadi metode apa tuh? TDK. Hmm? Ya, TDK kan karena harus masukkan A dan min satu. Tapi pakai metode apa? Hitung integralnya. Substitusi bukan, Pak? Substitusi ya. Substitusinya apa? U sama dengan apa? Min X kuadrat. Min min apa? Min Min X kuadrat. ya gitu kan. Nah ini DU ya. Jadi ini adalah integral E pangkat U gitu ya. E pangkat U diintegralkan eh, ya masih E pangkat U juga kan ya. Ini negatifnya dikeluar ini setengah ini ya. Ini U jadi kita dapat E pangkat min X kuadrat, masukkan batasnya. Masukkan batas min satu jadi I pangkat min satu dan A jadi ini. Oke. Nah, sekarang baru yang kedua, tuliskan ini sebagai limit. Oke, ini pura-puranya kan dari A ya, padahal A-nya itu kemudian kita geser, dorong ke sebelah kiri, jauh. Digeser ke min hingga. Oke, jadi limitkan di sini. Oke, limit min hingga ada tanda minnya tapi dikuadratkan. Oke, jadi nggak ada masalah tandanya. Oke, jadi ini uh, min yang A kuadratnya besar, gitu ya. A kuadrat besar jadi min hingga ini menuju nol, ya. Tinggal ini aja. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa ini konvergen dengan nilainya min 1/2. Uh, nah, oke. Nah, ini uh, kita lihat ini artinya apa nih? Integral dari 0 sampai 0 sampai tak hingga. Jadi, oke. Jadi kita melihat ini luasnya kan ini negatif, positif, negatif gitu ya. Nah, kemudian batas kanannya didorong ke hingga, ke jauh ke kanan. Oke, jadi kita lihat, oh berapa tuh luasnya. Nah, kita hitung dengan integral ini. Jadi integral 0 sampai hingga sin X. Oke, pura-puranya ini dari integral berhingga aja, misalnya dari 0 sampai B, nanti B-nya didorong ke jauh ke kanan. Oke. Jadi integral sin min cos. Oke, masukkan angkanya cos 01 min cos B. Oke. Nah, tapi kita lihat cos B kan tidak punya limit ini. Ya. Oke, di dalam hal ini divergen karena limitnya tidak ada. Oke. Ini. Oh, gimana sekarang kalau yang tadi tipe 3 yang ini uh, minta hingga sampai tahiga sekarang. Oke. Nah, syaratnya adalah kalau dari minta hingga sampai nol tidak harus nol sih, bisa berapa aja gitu ya, tapi sama ini keduanya konvergen dan nilainya adalah ini jumlahnya. Oke. Nah, coba kita hitung di sini. Hmm, oke, berarti, eh,
K sampai A gitu ya. Dan keduanya konvergen, maka ini juga konvergen dengan nilai gini. Eh, karena konvergen ini ada nilainya, yang kedua juga ada nilainya. Oke, jadi ini syaratnya bahwa dari minta hingga sampai tak hingga bisa dihitung. Oke, contohnya ini dari buku. Ya, contohnya ini dari buku eh, integral plus, gitu ya. Oke, nah catatannya di sini kita tahu integral ini kan hasilnya arkus tangan ya. Saya lupa. Maksud saya, ya. Oke, dan kita lihat bahwa kita hitung saja dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Ini adalah limit kan, B menuju tak hingga. Jadi ini adalah tangan inverse, tinggal masukkan tangan inverse 0, 1, eh, eh, kalau masukkan 0, 0 0 tangan inverse 0 itu 0. Oke, gini. Nah, di limitnya ini berapa? Ini tangan inverse. Ini 1, ini min 1. Maaf. Pi per 2, ini pi per 2. Min pi per. Oke, jadi kalau begitu ini adalah pi per 2. Oke. Sedangkan dengan cara yang sama, minta hingga sampai 0 ini bisa dihitung, ini adalah minus pi per 2. Oke. Nah, jadi keduanya konvergen. Dan ini keduanya konvergen, maka sekarang kita tahu ini. Ini adalah jumlah ini. Yang kita tahu ini hasilnya pi per 2. Dan yang ini hasilnya, sebentar,
Hmm, oh, X-nya. Oke, oke, maaf. Sebentar. Negatif, min V per 2. Ini V per 2 juga salah saya. Ini plus, oke? Betul, plus. V per 2 9 T, gitu. Oke? Jadi itu katanya. Kalau lihat lagi di sini, ini juga hasilnya P. Oke. Nah, itu yang eh, skip distribusi. Eh, saya belum sempat ceritakan ini. Ini ada dalam bahasa Inggrisnya paradoks Gabriel-Horn. Ini eh, mestinya sih kalau kita trompetnya Israfil gitu ya. Jadi ini ceritanya gini, si trompet ajaib ini dibangun oleh dibuat sebagai benda putar. Jadi dengan memutar eh, kurva ini 1/x sekitar subuh x, seputar subuh x diputar, ya. Oke, nah yang mau dihitung nanti ditunjukkan adalah ini. Volumenya itu berhingga, jadi volume ini, ya. Nah, volume benda putar, Anda ingatkan rumusnya benda putar nanti kita hitung. Nah, tapi kalau dihitung luas daerah si trompet ini itu tak hingga. Oke, jadi ada anehnya sini bahwa volumenya ini berhingga. Jadi volumenya berhingga penting kenapa? Supaya bisa ditiup. Kalau volumenya tak hingga, maka mau ditiup bagaimanapun dia tidak akan pernah berbunyi, gitu ya. Masalahnya kalau meniup kan artinya memindahkan volume dari ini keluar, dari trompet keluar, gitu ya. Nah, tapi kalau trompetnya volumenya tak hingga, ya nggak akan bisa keluar. Untuk ngisi volumenya aja tidak akan pernah selesai, ya. Nah, tadi kita lihat, oke, jadi trompet itu bisa bunyi karena volumenya berhingga. Oke, nah tapi kemudian aneh lagi. Oke, misalnya trompet itu mau dilapis emas atau dilapis perak atau mau di apa, di vernikel, mau dicat lah. Enggak. Nah, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena luas daerahnya tak hingga. Jadi mau emas sebanyak apapun tidak akan pernah cukup untuk menutup si si trompet ini. Oke, ada yang aneh ya sini perhitungan. Kalau dihitung jelas ini. Oke, ya saya tidak akan di detailnya dulu ya. Volume, menghitungnya gimana nih? Volume. Nah, dari ajaibnya ini, ya, karena ajaib, maka ini panjangnya dari satu sampai tak hingga. Ya, karena itu, volumenya dihitung volume benda putar. Ingat, saya hanya ingatkan ini. Ini kan kalau diputar, ini ya, ini jadi jari-jari. 1/x. Ya, jadi luas volume ini adalah jari-jari kuadrat kali pi, ya ini PR kuadrat kali ketebalannya delta x. Oke, nah jadi luasnya adalah ini 1/x kuadrat kali pi deltanya di dx, integral ini dari 1 sampai tak hingga. Oke, menurut definisi tak hingga ini integral tak wajar, jadi pura-puranya dari 1 sampai b, tapi b-nya menuju tak hingga. Ini ya, p-nya keluarkan. Ini dihitung S pangkat min 2
Jadi dapat min X pangkat min 1 di Pi itu. Oke, masukkan aja B1 dapatnya, terus dilimitkan. Oke, didapat Pi. Karena Pi per B itu kan menuju 0, B-nya besar. Oke. Nah, rumus ini saya belum bicara, tapi ini rumusnya seperti ini, ya, untuk menghitung luas permukaan putar ini ya. Tapi nanti kita bicarakan. Rumusnya itu begini. Eh, 2pi kali y-nya x kuadrat, ya, kali 1 kurang d dx dari ini. Y sama dengan 1/x. Ini kuadrat. Oke. Nah, ini kalau disederhanakan jadi oke. Ini di dalam tanda kuadrat ini ada x kuadrat gitu ya, samakan penyebut. Ini ada x kuadrat dikurangi plus 1. Enggak. Maaf. Ini pangkat 4. Oke. Ini pangkat 4 tambah 1. Ya, akar. Oke. X pangkatannya keluar jadi X pangkat 2 kalikan per X jadi pangkat 3. Ini atasnya ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke. Integral ini, yang integralnya, ini kalau dibandingkan, oke. Kalau satunya dihilangkan, ini jadi lebih kecil kan ya? Satunya dihilangkan. Padahal akar dari X pangkat 4 itu adalah X kuadrat. Jadi bagi X pangkat 3, 1/X. Oke. Nah, kalau begitu, jadi integral dari yang ini itu lebih besar dari integral dari B. Nah, padahal kita tahu yang integral ini, kalau ini diganti dengan tahiga, ini divergen. Ya. Jadi yang ini juga akan divergen. Oke. Nah, ini jadi suatu keajaibannya trompet Jibril sini ya. Jadi bahwa volumenya itu berhingga, tetapi luas daerahnya terhingga, luas permukaannya. Oke, jadi kita akan berhenti di sini dulu. Ya. Nah, ini yang tadi kita hitung. 1/x pangkat P, divergen, untuk ini dan konvergen. Ini sebenarnya yang kita hitung tadi. Oke, ini belum kita lakukan. Ada beberapa yang bisa kita lihat. Lihat nomor 7. Itu contoh yang satunya tadi ya. 7 itu divergen atau konvergen? Pangkatnya berapa di sini? P-nya berapa? Lebih dari 1, Pak. Yang lebih sedikit dari 1 ya. Jadi ini konvergen. Bandingkan dengan nomor 9. 9 eh, dekat 1, cuma kurang dari 1. Jadi kalau begitu ini divergen. Oke. Nah, lihat itu. Beda antara 1,000001 dengan 0,9999 kan bedanya tipis banget kan ya. Tapi hasil integralnya bisa beda, sangat berbeda. Yang satu konvergen, yang satu divergen. Yang satu berhingga, yang satu tak hingga. Ya, jadi itu intinya. Jadi di sini parameternya berubah sedikit saja, bisa mengubah perilakunya. Satu konvergen, satu divergen. Oke, nah kita sampai sini dulu. Jadi kalian nanti akan latihan, mungkin latihannya baru sampai ini sih, baru sampai sama Kak Heru nanti, baru sampai mana? Yang sebelumnya uh, bentuk tak wajar. Bentuk tak wajar lagi. Uh, bentuk tak tentu. Oke,
Saya stop share dulu di sini. Ini saya akan catatannya akan share. Saya share. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya.